waspadai pikiran saudara. Kalau ada roh memberontak, roh tidak taat, roh suka melanggar firman, roh meremehkan yang namanya ketaatan, saudara akan bermasalah dalam hidup. Waspadai itu saudara. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, ini pelajaran banyak bagi kita, terutama seorang pemimpin. Saudara-saudara, ketaatan saudara sebagai seorang pemimpin, ketaatanmu kepada Tuhan mempengaruhi ketaatan orang yang kau pimpin kepada Tuhan. Ketika pemimpin tidak taat, pengikut akan tidak taat. Ketika pemimpin turun standar, pengikut akan turun standar. Lebih bahayanya lagi, kalau pemimpin turun 1 standar, pengikut turun 3 standar. Kalau pimpinannya tukang selingkuh, anak buahnya kebiasaannya selingkuh. Kalau pemimpinnya tukang bohong, anak buahnya bisa jadi tukang bohong. Kalau pemimpinnya mengizinkan barang jarahan, anak buahnya rame-rame menjara. Ini yang terjadi. Kalau Saul tahu anak buahnya mengambil barang jarahan, seharusnya dia mengatakan jangan. Meskipun anak buahnya mengatakan, tapi ini akan kami persembahkan kepada Tuhan. Ini saya menjarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian ada yang mulai memberikan semacam pemahaman. Tuhan Raja, ini mungkin Saul sudah menegur barangkali. Yang kami selamatkan ini binatang yang paling baik. Tuhan pasti senang. Kita melakukan ini demi nama Tuhan, Tuhan Raja. Oh, masuk akal. Haleluya. Tapi lupa, firman Tuhan katakan habisi semua. Akhirnya Saul juga tidak membunuh Raja Agag, dijadikan tawanan. Samuel yang bunuh dia sendiri akhirnya. Saudara-saudara, ini peristiwa dalam hidup kadang-kadang ketika Anda turun 1 standar, pengikut saudara akan turun 3 standar. Waspadai. Ketika seorang pemimpin menghalalkan yang haram, semua pengikutnya akan bermain semua, saudara-saudara. Jadi istilahnya Pak Sahetapi dulu, saya pernah mendengar ceramah beliau, ikan itu busuknya dari kepala. Biasanya ikan busuk dari kepala dulu, setelah kepala busuk semua ikut busuk. Jadi sebagai seorang pemimpin, saudara-saudara, junjung tinggi kebenaran, hidup dalam kebenaran. Maka kita semua akan merasakan kebaikan Tuhan. Nanti saudara melihat sebelum ini di dalam zaman hakim-hakim, ada ayat ketika raja berbuat jahat di mata Tuhan, sengsaralah rakyat. Ketika raja berbuat baik di hadapan Tuhan, sejahteralah mereka. Seperti itu, berganti-ganti sebelum ada raja. Jadi perhatikan baik-baik, jaga ketaatan hidup saudara karena ada banyak mata yang mengikuti saudara. Termasuk orang tua. Ayah, jaga janjimu, jaga kelakuanmu, jaga perilakumu, hubunganmu dengan istrimu diamati oleh anak-anakmu. Para ayah, dengar baik-baik. Kalau engkau main gaplok di hadapan anak-anak, saudara mukul istri saudara dan sebagainya, saudara, anak-anakmu tidak akan ada respect, ya kan? Kalau tidak percaya, lihat itu kehidupannya Joe Dante. Anak-anaknya tidak ada yang respect kepada dia, saudara. Karena kelakuannya dia menjijikkan, kelakuan yang licik, yang kejam, yang kasar, dia perlakukan istrinya, dia perlakukan orang lain. Akhirnya anak-anaknya tidak ada respect. Sebagai seorang pemimpin, perilakumu diamati oleh banyak mata. Waspadalah. Kasih contoh yang baik untuk anak-anakmu dan untuk generasi yang berikutnya. Amin. Ucapanmu didengar oleh banyak telinga. Maka hati-hati waktu engkau berucap. Jangan sampai dibalikkan. Nah, dulu papa kan ngomong begitu juga. Saya kan ngikut apa yang papa ucapkan. Ya kan? Papa bilang dikit-dikit, cicak kau jangkrik. Misalkan aja. Anakmu akhirnya mengucapkan itu oleh karena apa yang kau ucapkan. Dengar baik-baik. Ucapanmu didengar oleh banyak telinga. Kelakuanmu diamati oleh banyak mata.
waspadalah. Pelajaran berikutnya. Dengar baik-baik. Ketaatan setengah hati bukanlah ketaatan. Partial obedience is not obedience. Kelihatannya taat, tapi sebetulnya tidak taat. Ya kan? Saya sudah habisi semua, hanya satu yang saya selamatkan. Saya akan jadikan dia sebagai bukti bahwa saya sudah mengalahkan orang Amalek. Buktinya saya tawan rajanya. Apapun juga alasannya, yang jelas perintah Tuhan habisi semua. Tapi yang kami bawa ini adalah binatang-binatang yang terbaik. Untuk kemuliaan Tuhan akan kami jadikan persembahan. Omong kosong. Waspadai kelicikan hati saudara atas nama ketaatan. Atas nama Tuhan. Kadang-kadang kita mencoba merohanikan sesuatu yang jelas-jelas itu tidak taat. Tapi saudara rohanikan, Tuhan kan tahu. Namanya juga ini lagi musim pandemik lah. Ya. Gaji turun dan sebagainya. Ya kalau saya 2 tahun ini tidak bayar perpuluhan, Tuhan tahulah. Saudara-saudara hati-hati. Partial obedience is not obedience. Ketaatan setengah hati bukanlah ketaatan. Ketika Tuhan menuntut ketaatan, maka Tuhan menuntut ketaatan komplit. Tidak setengah-setengah. Amin. Jangan taat kepada Tuhan setengah hati. 1, 2, 3. Harus full. Ketaatan kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena apa? Ada alasannya. Alasannya apa tadi? Ketaatan lebih baik daripada korban. Saya mau saudara coba mempelajari ini. Alasannya orang Israel tadi apa? Tentara-tentara Israel termasuk Raja Saul. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kurban bagi Tuhan. Yesus tidak melihat korbannya. Yang dia lihat adalah ketaatannya. Allah tidak melihat berapa besar, berapa baik, berapa banyak korban saudara. Yang lebih berharga adalah ketaatan saudara. Maka pengorbanan janda itu jauh lebih baik daripada pengorbanan orang-orang kaya yang dilakukan bukan untuk ketaatan, tapi untuk mencari identitas. Amin. Nah, mari kita belajar mengevaluasi diri, saudara. Adakah kita kadang-kadang berpikir bahwa kita melakukan sesuatu sebagai sebuah korban, kita perhitungkan sebagai sebuah korban yang mengatasnamakan Tuhan, tapi waktu kita melakukannya, kita tidak benar-benar menjalankan perintahnya 100%. Di hadapan Tuhan, tidak ada poinnya. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, untuk apa saudara melayani? Ya kan? Wah, saya mau hari Minggu, saya melayani Tuhan, tampil di depan dengan luar biasa. Tapi dalam hal-hal kecil kita tidak melakukan dengan taat. Ini contoh, mengasihi pasanganmu, mengampuni orang, berbuat baik, membayar perpuluhan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan, menjalankan kebenaran firman. Nah, kita kadang-kadang berpikir hanya mau tampil, wow, korbannya luar biasa. Yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Tapi dalam hal-hal yang kecil, kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Waspadalah. Kita semua, termasuk saya, saudara. Kita bisa di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, seolah-olah memberikan yang terbaik, tapi dalam hal-hal kecil kita tidak taat, suka bohong. Ini contohnya. Saudara menjadi orang yang gampang sakit hati, tidak bisa memberikan pengampunan. Saudara tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan. Kita mau tampil seolah-olah wow, kita mengesankan wow, tapi dalam hal-hal kecil yang manusia tidak lihat, kita menyepelekan. Sikap itu akan mendatangkan celaka bagi hidup saudara. Amin. Kapal Titanic
seharusnya tidak tenggelam, seharusnya tidak nabrak kalau bagian komunikasi melakukan apa yang sudah didengarnya lewat telegram. Karena waktu kapal itu sudah melenceng 5 derajat, sudah 3 kali bagian telegram itu mendengar bahwa kapal melenceng dan sedang membahayakan. Tetapi bagian telegram tidak mengkomunikasikan kepada sang kapten. Sehingga kapten tidak tahu bahwa kapal itu melenceng 5 derajat. 5 menit sebelum nabrak gunung es baru dikasih tahu, tapi sudah telat. 1.300 orang mati sia-sia. Tuhan sudah memberikan kita hati nurani ketika kita tidak taat. Namanya hakim yang tidak bisa disuap, yaitu conscience atau nurani saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.